Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan dari kebenaran yang disampaikan melalui audio ini. Biarlah kami semua mendengarkan, merenungkannya, dan kami diberkati bahkan diubah oleh Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dari hal pertama sampai kelima dari poin-poin yang sudah kita dengarkan kemarin adalah kalau saudara hari ini baru bergabung, maka saya ingin lanjutkan bagian kedua, yaitu mengenai peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Karena di mana ada begitu banyak kepercayaan yang salah yang menempatkan Roh Kudus dalam posisi yang tidak semestinya. Bahkan kepercayaan itu telah menggeser atau mengubah paradigma sehingga Roh Kudus tidak dapat termanifestasi di dalam kehidupan orang percaya sebagaimana mestinya. Nah, hari ini saya akan sampaikan dengan jelas, ayat-ayat saya akan bacakan supaya saudara cukup punya waktu untuk mendengarkannya. Kalau memang saudara punya waktu untuk membuka Alkitabnya juga, itu juga baik supaya kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Hal yang keenam, kepercayaan yang beredar adalah Roh Kudus itu membuat saya takut kepada Allah. Padahal kebenarannya, Roh Kudus akan menolong kita mengenal dan mendekat kepada Allah Bapa kita. Jadi Roh Kudus tidak membuat kita takut kepada Allah yang kudus. Efesus pasal 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Kristus, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bahkan dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab, saudaraku, roh yang telah Tuhan berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi budak dan yang membuat kita takut. Sebaliknya, roh itu telah membuat kita, saudaraku, dikatakan menjadi anak Allah. Bahkan kita menerima kuasa untuk bisa berseru kepada Tuhan, Bapa, ya Aba, ya Bapa. Bapa, ya Bapakku, ya. Roma 8 ayat 15. Ini hal yang luar biasa, saudara. Jadi kehadiran Roh Kudus justru mendorong kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, hal yang ketujuh adalah Roh Kudus itu tinggal entah di mana, tidak ada yang tahu. Kalau saudara memiliki kepercayaan atau pernah mendengar hal ini, maka kebenarannya itu adalah Roh Kudus hidup di dalam kita. Jadi Roh Kudus tidak hidup atau tinggal entah di mana, kita pun juga tidak tahu. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, di dalam perjanjian yang lama, Allah itu berdiam di bait suci. Tapi di dalam perjanjian baru, di mana
Roh Kudus berdiam. Oh, sudah pasti dia berdiam di bait sucinya, yaitu tubuh kita, di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 ya, tadi berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi kita mengerti sekarang Roh Kudus berdiam di dalam kita. Nah, hal yang ke-8 adalah Roh Kudus datang dan pergi. Saya harus memohon dan mengusahakan supaya dia hadir. Pengertian beberapa orang bahwa Roh Kudus itu bisa datang dan juga bisa pergi dari hidup seseorang. Sehingga kita harus memohon dan mengusahakan supaya dia bisa tetap hadir pada waktu dia sedang pergi. Tapi kebenarannya adalah Roh Kudus itu berdiam, bermukim, ya, atau mungkin tinggal bersama kita dan di dalam kita. Yohanes pasal 14 ayat 17 berkata begini, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24 berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Saudara, izinkan saya membaca Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di masa perjanjian lama, Roh Kudus tinggal di beberapa orang untuk jangka waktu tertentu, saudara. Tapi di perjanjian baru, dia tinggal bersama dengan kita, bahkan dia membuat kediaman di dalam kita. 2 Timotius 1 ayat 15 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi jika saudara sudah menerima Roh Kudus, tenanglah. Roh Kudus tidak akan pergi kemana-mana. Dia berjanji sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, saudaraku. Dia akan terus tetap tinggal selama kita memberikan tempat bagi Roh Kudus. Nah, mitos yang ke-9, pengertian orang-orang tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus itu suka jual mahal. Maksudnya seperti apa?